Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, ketemu lagi di Nursing Channel. Nah, pada kesempatan kali ini Ruang Hukum ini perdana nih. Ruang Hukum spill tentang bagaimana cara menghadapi uji kompetensi untuk D3 kebidanan. Nah, jadi check this out untuk para bidan yang D3 kebidanan, eh, untuk bagaimana trik tips mengerjakan soal uji kompetensi kebidanan. Ya, jadi sebelum kita mulai bagaimana kita membahas atau mengerjakan soal D3 hukum kebidanan, jangan lupa para bidan-bidan yang cantik-cantik gitu ya, yang glowing-glowing, nah, okay, untuk subscribe channel kita biar kita tetap semangat membuat konten untuk para bidan, membuat para bidan kompeten, untuk like, komen, dan share ke kawan-kawan bidan yang lain. Oke? Oke. Kita mulai aja langsung. Check this out untuk bagaimana cara mengerjakan soal uji kompetensi D3 kebidanan langsung ini dari pusat ya, cara petunjuknya. Oke. Dari panduan dikti katanya. Berikut tips trik cara mengerjakan soal uji kompetensi kebidanan. Pertama katanya. Oke, pertama katanya adalah kalian harus mempersiapkan waktu untuk persiapan ujian kompetensi. Kalau bisa sebulan sebelumnya itu kalian sudah mempersiapkan diri untuk belajar soal-soal uji kompetensi. Belajarnya juga harus dari sumber yang valid, guys. Dari sumbernya langsung dari pusat tuh, kalau bisa. Jadi jangan sumber-sumber yang sembarangan, karena nanti akan buang-buang waktu. Nah, di sini ruang UKOM, kalau yang mau ikut gabung dengan bimbel ruang UKOM, nah kita sediakan sumber-sumber referensi yang berlaku secara nasional nih guys, secara nasional. Pokoknya kita bukan yang asal langsung dari sesuai dengan panduan yang pusat berikan. Oke, kita bahas itu. Jadi nggak buang-buang waktu kalian belajar gitu ya. Jadi yang kita pelajari hanya yang bakal sesuai dengan kisi-kisi dari pusat. Oke. Kemudian tuh katanya pakai referensi yang berlaku secara nasional ya, perhatikan standar nasional. Nah, ruang hukum sudah mempersiapkan ini ya, mempersiapkan soal-soal standar nasional, materi-materi yang standar nasional yang berlaku untuk D3 kebidanan. Oke. Cermati kisi-kisi soalnya. Nah, ruang hukum juga di sini membantu kalian belajar sesuai dengan kisi-kisi soal uji kompetensi yang diujikan. Jadi membantu kalian kompeten dengan cara efektif dan efisien. Kemudian berlatih mengerjakan soal sesuai dengan panduan dan sumber yang terpercaya. Oke, bisa mandiri, bisa bareng gabung dengan ruang hukum, silahkan kalau yang mau, silahkan daftar itu nggak banyak tuh 100.000 ya, silahkan. Kemudian pahami pembahasan setiap soal gitu ya, pelajari ulangi materi, jadi repetisi atau pengulangan itu membuat kalian expert gitu ya. Oke, dan titip ini saya, jangan sekali-kali ini saya mau yang ketiga keperawatan, mau yang eh, nurse, mau yang bidan atau yang apa, ini titip saya, jangan sekali menghafal soal. Oke, tapi yang dipahami itu konsep teori materinya, konsep ajengnya ya. Jadi soalnya boleh dibolak-balik, tapi kalau kalian paham teorinya, materinya, insya Allah lulus ya. Kalau mengalami kesulitan, kayak diskusikan dengan kawan atau dosen, atau boleh dengan kita ya di ruang form ya. Kalau bisa bentuk kelompok belajar. Nah, kita fasilitasi itu, ada grup di kita kelompok belajar untuk membahas soal-soal kebidanan. Nah, jadi silahkan kalau mau ikut gabung di grup belajar, nah, silahkan. Biaya pendaftarannya biasalah 100.000 kita samakan ya. Berikut cara praktis atau tip mengerjakan soal mengikuti uji kompetensi. Pertama, jadi soal uji kompetensi kebidanan itu sama kayak soal uji kompetensi perawat dan nurse, itu 180 soal ya.
dengan waktunya 180 menit. Jadi satu soal 1 menit, guys. Kemudian dalam membaca soal itu tekniknya kita pakai teknik skimming dan scanning. Baca cepat. Idealnya itu 300 kata per menit. Nih, guys. Idealnya adalah 300 kata per menit. Jadi memang soalnya pun disetting untuk 300 kata per menit, guys. Tapi kalau lebih cepat itu lebih baik lagi, ya. Nah, untuk baca soalnya itu baca dulu V-nya, maaf, lead in-nya dulu, pertanyaannya, cari kata kunci, baru baca V-nya, baru cari pilihan jawaban. Tetap itu, guys, poinnya. Kemudian, oke, tadi saya bilang waktu rata-rata yang digunakan untuk menjawab soal adalah 60 detik, 1 menit satu soal. Oke, jadi jangan menyia-nyiakan waktu, baca soal secara efektif, cari data kata kuncinya, data intinya, pilih jawabannya. Ya, ini 60 detik. Jangan tergesa-gesa dan tetap fokus pada soal. Jangan tergesa-gesa. Kemudian jawab semua soal. Jangan sampai ada yang kosong. Karena nggak ada istilahnya yang salah itu hasilnya itu negatif 1 atau ngurangin poin kalian. Nggak ada. Jadi semua soal yang benar itu 1, kalau yang salah ya 0. Jadi nggak ada pengurangan. Jadi kalau bisa jawab semua. Kalau nggak bisa jawab pakai logika umum. Di ruang umum kita pelajari bagaimana kalau kalian tidak bisa menjawab soal. Bagaimana pakai logika umum. Bagaimana cara mengeliminasi pertanyaan jawaban yang salah. Gitu ya, kita ajarkan. Gitu ya. Kemudian pahami struktur soal. Jadi struktur soal itu tadi saya bilang ada vignette, ada lead in, ada pilihan jawaban. Si vignette itu soal ceritanya, lead in itu pertanyaannya, pilihan dan ada option jawaban, pilihan jawaban A, B, C, D. Yang dibaca pada saat membaca soal UTOM itu lead in-nya dulu, pertanyaannya dulu, cari kata kuncinya. Kata kuncinya itu misalkan hanya yang ditanya misalkan masalah potensial atau penkes yang tepat atau apa respon bidan atau tindakan selanjutnya bidan, tindakan sebelumnya yang dilakukan bidan, kayak gitu. Oke, apa yang harus dievaluasi, apa data tambahan, apa hasil pengkajian, kayak gitu. Data inti di lead in. Kemudian carilah di vignette masalah intinya, data fokusnya apa. Kemudian cari opsi jawaban, kayak gitu ya, dengan cara skimming dan scanning tadi ya. Kemudian di opsi jawaban itu tidak ada opsi jawabannya itu semua jawaban benar atau A, B, C, D benar, D, E salah misalkan kayak gitu nggak ada gitu ya. Nah perhatikan badan soal biasanya di vignette itu berisi tentang 3 hal. Pertama yaitu keluhan utama, data klinis, tempat pelayanan. Nah kemampuan kalian dalam mengintegrasikan ketiga data ini, keluhan utama, data klinis, tempat pelayanan, itu bisa membantu kalian dalam mengarahkan dalam menjawab jawaban yang tepat. Jadi di pilihan jawabannya itu pun range-nya itu mulai dari kurang tepat sampai sangat tepat, gitu ya. Jadi nggak ada dan opsi jawabannya itu homogen, gitu ya, sama, gitu. Jadi nampak semua jawaban itu benar. Nah di sini ruang hukum nanti kita kita kasih trik bagaimana cara memilih jawaban, oke? Oke. Nah, soal juga potensi dari kebidanan bisa berupa kasus atau pernyataannya, pertanyaannya biasanya kalau kasus contohnya karakteristik pasien, situasi tertentu, tempat pelayanan, alasan datang, setting lokasi, hasil pengkajian, atau pertanyaan tentang keadaan menggambarkan peristiwa yang memerlukan penanganan bidang, atau hasil penelitian yang berisikan hasil penelitian yang memerlukan penanganan bidang. Ya, nah data tambahan biasanya pertanyaan tentang kata kunci dalam lead in itu biasanya ini kata kuncinya. Apa data tambahan? Data tambahan apakah yang paling penting? Nah, berarti kita harus cari data yang kurang di V-nya. Nah, itu ya yang mengarah pada satu masalah. Kemudian jenis pemeriksaan penunjang. Nah, kita cari apa yang tepat. Diagnosa paling mungkin. Nah, diagnosa yang paling mungkin pada kasus. Cari data intinya. Masalah
masalah kebidanan potensial yang paling mungkin. Nah, cari data intinya. Langkah awal berarti langkah yang memang dia yang harus dilakukan sebelum tindakan yang lainnya. Yang paling penting. Langkah selanjutnya berarti langkah perhatikan di vignette-nya langkah sebelumnya bidan sudah melakukan apa. Lalu apa langkah selanjutnya? Atau rencana asuhan kebidanan yang tepat gitu ya dilakukan pada kasus tersebut. Nah, itu pertanyaannya tuh kata kuncinya kayak gini. Yang harus dicari berarti data-data eh, data-data inti yang mengarah ke jawaban yang paling tepat gitu guys. Itu harus ada soalnya yang contoh. Nah, soalnya itu nanti di video-video selanjutnya atau kamu mau dijelas lagi kita kasih kupas tuntas semua di program bimbel untuk D3 kebidanan. Oke. Kemudian asuhan kebidanan yang diberikan, asuhan apa yang paling tepat. Nah, Penkes yang tepat tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ini kata-kata kunci di pertanyaan, sikap dan evaluasi. Nah, kemudian baca setiap pilihan jawaban sebelum jawab, gitu ya. Kemudian eliminasi. Jadi cara mengeliminasi pun ada triknya, guys. Biasanya, wah itu rahasia, rahasia ruang hukum tuh ya, triknya untuk mengeliminasi. Itu ada caranya. Oke. Kemudian fokus jawaban pada kata penting di vignette. Nah, ini salah satu spionnya ya caranya. Oke, bilang nggak yakin, baca ulang pertanyaan, skimming, scanning. Oke, yang perlu diingat, semua jawaban itu nggak ada yang salah. Jadi rentangnya tadi yang saya bilang, dari kurang tepat hingga sangat tepat. Baik sampai sangat baik. Nah, ada juga pengecohnya. Nah, pengecohnya itu berdasarkan kenyataan yang di lapangan. Jadi intinya kalian jangan berandai-andai dalam mengerjakan soal. Fokus pada data yang tertulis saja, tersaji di mana di soal. Jangan berandai-andai. Jadi pertama, jangan berandai-andai. Kedua, jangan menghafal soal. Hati-hati, jangan menghafal soal. Nah, sekarang untuk kisi-kisi, guys, kisi-kisi soal uji kompetensi kebidanan eh, kita lanjut ya. Oh enggak lah, kisi-kisinya kita lanjut di video selanjutnya, guys. Oke, guys. Jadi eh, keep watching guys, tetap nonton terus, stay tune di channel Ruang Hukum kita supaya nggak ketinggalan informasi dari Ruang Hukum. Untuk yang D3 kebidanan, jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Oke, itu guys, sekelumit spill trik cara mengerjakan soal uji kompetensi kebidanan. Oke, persiapkan diri Anda untuk lulus uji kompetensi bersama Ruang Hukum. Oke, jangan lupa. Yuk gabung. Bunyikan tanda loncengnya juga. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.